Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bila kalian selalu sehat dan semoga selalu tetap semangat pada hari ini. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua, ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah berdoa, marilah kita bernyanyi bersama-sama, mendengarkan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum kita memasuki ke tujuan pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan sedikit nasihat buat kalian agar selalu disiplin dan tanggung jawab saat melaksanakan pembelajaran nanti berlangsung. Ya. Diusahakan mempunyai rasa tanggung jawab selama pembelajarannya berjalan. Nah, di anak-anak Ibu di rumah, pernah nggak membaca teks di rumah? Cerita, dongeng, apa aja? Ya, Alhamdulillah kalau kalian selalu sering membaca. Itu adalah untuk mengembangkan ilmu kita. Dengan membaca kita dapat mengetahui berbagai pengetahuan. Hasil dari baca itu kita dapat mengetahui apa saja isi dari teks, cerita, dongeng. Nah, dari kalian baca, apakah kalian ada menemukan kegiatan sehari-hari kalian? Pernahkah kalian membaca di rumah dalam beberapa hari ini? Oh, bagus. Berarti kalian selalu belajar. Tidak meremehkan, tidak mengabaikan buku yang ada di rumah. Selalu kalian baca. Karena anak-anak, agar kalian tahu, dengan kita membaca itu, kita dapat menambah wawasan kita tambah luas. Dari awalnya tidak tahu, menjadi kita tahu. Dan awalnya kita tidak mempunyai cita-cita yang tidak tetap, akhirnya kita bisa menuju ke cita-cita kita yang akan kita capai. Nah, dari sebelum Ibu masuk ke tujuan pembelajaran, apakah masih ada yang ingat pelajaran yang sebelumnya? Kita belajar apa saja? Oh, berarti masih ada ingat kita belajar tentang kalimat saran. Ayo, apa lagi anak-anak? Oh iya, bilangan cacah. Terus apa lagi? Hak dan kewajiban, betul sekali. Itu semuanya sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Yang pertama di sini tujuan pembelajaran kita yaitu dengan menemukan kalimat saran pada teks, kalian dapat menafsirkan maksud kalimat saran dengan percaya diri. Dengan mendengarkan penjelasan maksud dari saran, siswa dapat menemukan maksud, ungkapan, kalimat saran, maksud, dan penyelesaian masalah yang disampaikan dengan tepat. Itu yang ketiga, dengan mengamati teks, kalian dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan tempat tinggal dengan
tepat. Nah, yang keempat, dengan mengetahui kewajiban dan hak, kalian dapat mengapresiasikan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, yang kelima, dengan mengamati cerita, kalian nanti dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Yang keenam, dengan mencontoh isi cerita, kalian dapat membuat cerita penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, di sini Ibu ada teks. Nah, dari teks ini kalian bisa membaca dan memahami apa maksudnya, apa isi teks tersebut. Di sini tuh adalah teks rumah tempat berlindung. Bisa kalian baca yang Ibu sudah share di WA group. Nah, kalian baca aja dengan dicermati isi teks tersebut. Nah, setelah membaca teks tersebut, di sini kalian diminta untuk menemukan kalimat sarannya. Apa aja? Ada yang tahu? Nah, pada bacaan di atas tadi ada kalimat yang menunjukkan saran. Contohnya, Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Nah, dari saran lain untuk Udin dan Mutiara itu juga ada 5. Yang pertama tuh, kalian bisa melihat dengan secara langsung dan memahaminya. Nah, yang pertama tuh Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Dan untuk selanjutnya, kalian temukan lagi kalimat saran yang lain. Untuk Udin dan Mutiara, kalian kerjakan pada LKPD kalian. Habis itu nanti dipoto, hasilnya dikirim ke WA Ibu. Nah, dari kalimat saran tadi, di sini kita mempunyai rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur itu maksudnya apa? Ya, rasa bersyukur itu adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan, yang kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, dari teks tadi itu kita dapat menyimpulkan apa yang termasuk dalam hak dan kewajiban yang sudah pernah Ibu share sebelumnya di WA group. Di sini kalian dapat membedakan kewajiban di rumah tuh apa saja. Nah, di sini sudah Ibu simpulkan kewajiban di rumah tuh ada 5. Nah, di situ contoh yang pertama tuh bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, selanjutnya kalian bisa memahaminya dan membacanya dan dibandingkan. Dan adapun tuh haknya di rumah, yaitu yang pertama mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Nah, sampai di sini ada yang tidak paham? Nah, di sini tuh Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu kekurangan di toko bangunan. Beberapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan beberapa yang harus dibeli. Nah, di sini ada 5 kemungkinan. Untuk yang pertama, kemungkinan yang pertama dari 980 yaitu 200. 980 kita kurang 200 hasilnya 708. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakannya pada LKPD yang Ibu bagikan. Nah, nanti hasilnya dipoto dan dikirim ke WA Ibu. Sampai di sini ada yang kurang paham anak-anak? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, untuk memantapkan hasil yang kalian dapat dari awal pembelajaran tadi sampai terakhir, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi, menemukan kemungkinan pada 2 kalimat cacah, 2 bilangan cacah. Ya, terima kasih pada anak-anak Ibu pada hari ini.
Jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Nah, sebelum belajar misalkan berdoa, semua apa yang kita pelajari itu bisa kita resapi benar-benar. Hasil LKPD tadi sudah Ibu periksa. Ya, alhamdulillah ada yang dapat 80, ada yang dapat 100, dan ada pula yang masih di bawah berapa orang gitu, tidak banyak, 1-2. Nah, untuk kedepannya agar terus bersemangat lagi dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo anak-anak, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai.